yang terakhir. Tiap kali saudara mendengar kata Natal, yang muncul apa di pikiran kita? Cepat jawab. Apa? Pesta. Dua, apalagi? Pohon Natal. Tiga, hadiah, ngawur. Ayo, pesta, pohon Natal, hadiah. Ayo belakang-belakang. Yang belum mendengar kata Natal mikir apa? Belakang. Libur. Apalagi? Apa? Baju baru. Oke. Salah semua. Santa Claus, dengar saudara. Lagi sekali. Si bapaknya pembohong sungguh sangat berhasil membohongi gereja. Natal itu tidak boleh dipisahkan dengan kata damai. Betul? Berita pertama dari para malaikat. Pertama, bukan kepada raja-raja, bukan kepada siapa-apa, kepada gembala. Damai di bumi. Jadi Natal, kalau kita nggak bicara damai, melakukan damai, nggak ada gunanya. Kesaksian Caesar tadi ada lebih. Coba renungkan. Kalau kita kembali dari apa yang kita awal tadi pelajari, kenapa ada perang di dunia? Nggak ada damai. Oke, jawab pertanyaan saya. Untuk mendamaikan dunia itu ternyata nggak susah. Kalau semua rumah tangga mau berdamai dulu. Loh, kok nggak ada yang amin? Damai itu harus dimulai di rumah. Maka itu ini pertanyaan saya kepada saudara. Mengapa iblis begitu benci pada keluarga? Jawabannya supaya Natal nggak ada artinya, supaya nggak ada damai. Mama papa yang nggak berdamai, anak-anak jadi apa? Jadi kacau hidup. Pulang dari ibadah ini dan kesaksian saya tadi. Cari orang-orang di sekitar kita yang hidupnya kacau, di rumah tangga yang ada damai. Buatlah itu. Ayo kita baca lagi Markus 2:12 ini sebagai ayat yang terakhir untuk kita pulang dari ibadah ini. Semua kita termasuk di rumah jadi pelaku damai. Amin. Saudara bayangkan apa yang saya ceritakan tadi terjadi nggak? Markus 2 ayat 12 ya. Baca lagi 1, 2, 3. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di depan orang-orang itu, sehingga semua mereka takjub lalu memulihkan katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kira-kira banyak nggak orang bermusuhan di sekitar kita? Nah, itu tugas kita. Tidak ada artinya merayakan Natal tanpa kita menjadi pendamai. Enggak, amin. Satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang menyebut diri Raja Damai itu siapa? Tuhan Yesus. Untuk berdamai mudah atau susah? Jawab, untuk berdamai mudah atau susah? Mudah. Maaf, saya harus ngomong mudah. Kenapa mudah? Karena hanya perlu satu langkah, mengampuni. Awas kamu jawab, itu mengampuni susah. Awas. Lalu yang gampang apa? Makan. Awas. Saudara pulang dengan membawa damai dan jadi pendamai. Amin. Matius 5 ayat 9. Siapa kita disebut anak-anak Tuhan? Karena ini. Matius 5 ayat 9. Jangan main-main dengan tidak berdamai. Matius 5 ayat 9. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Tuhan. Apa kata lain membawa damai? Ayo cepat, membawa damai. Gampang. Apa? Membawa damai. Cepat. Menjadi berdamai? Bukan. Oke, kalau saya nggak jawab, saya jawab sendiri. Membawa damai itu artinya nggak punya musuh. Oh, jujur ya, jujur. Sebelum pulang meninggalkan tempat ini, buka almari hati kita. Masih ada koleksi musuh.
Lucu ya dengan kata koleksi musuh. Ada nggak manusia punya koleksi musuh? Ada. Mungkin saya berkata, aku nggak punya musuh. Cuma ada 6 orang yang malas ketemu. Goblok. Nggak punya musuh tapi malas ketemu. Awasnya. Sudah ketemu dari jauh terus melengos. Awas. Saudara jangan anggap main-main loh. Ini firman sederhana. Satu-satunya penyebab status kita sebagai anak-anak Tuhan batal. Itu bukan karena kita tidak ke gereja, nggak berdoa, nggak baca Alkitab, tidak. Satu-satunya penyebab status kita sebagai anak Tuhan gagal karena kita masih punya musuh. Tadi sekali dimulai dari rumah. Siapa belum ngampuni mama mertuanya? Siapa belum ngampuni mantu perempuannya? Siapa belum ngampuni iparnya? Halo, ada nggak orang seperti itu? Di rumah dulu, baru kita bisa keluar. Kalau kita nggak berdamai di rumah, kita omong kosong. Yalah firman ini jadi pilihan dalam hidup kita. Kita mau ikut yang kemana? Saya waktu ini anak-anak saya pagi hari Sabtu minggu yang lalu tanggal 14 ya, di wisuda 1 anak. Kalau saya hitung ini anak yang 450 sekian saya lulus. Dia ini yatim piatu sejak umur 1 tahun. Nah yatim piatunya unik, enggak cerai, enggak meninggal, tapi papa mamanya menghilang sampai hari ini. Nah waktu itu di rumah cuma ada omanya si anak ini dari mamanya dan tantenya. Nah waktu tantenya ini yang buru pulang, anak ini kok sendiri. Dia tanya ke mamanya, kemana ini papa mamanya anak ini? Loh tadi di situ kok. Sejak hari itu sampai hari ini hilang, nggak tahu kemana. Nah si tante ini dengan si mama, oma hidupnya pas-pas. Begitu berat ngurus anak ini. Saya nggak kenal. Suatu hari saya diundang oleh sekolah di mana tantenya ini ngajar untuk sharing tentang guru-guru. Nah selama saya sharing itu, saya lihat ini guru satu kok nangis terus. Saya memang sudah rencana selesai mau nemuin. Dengan cerita belum sempat saya nemuin, dia nemuin. Dia cerita tentang keponakannya. Oh ya, di mana dia sekarang? Ada di rumah. Sekolah? Enggak. Nakal, susah. Bayangkan nggak ada orang tua. Omanya pun neneknya sudah nggak bisa apa. Udah waktu itu ketemukan kami. Itu hari Jumat. Oke, Sabtu, Minggu saya pelayanan dengan istri saya ada di daerah Serpong. Oke, ketemu. Aduh kok jauh. Mereka tinggal di daerah Taman Sari di kota Jakarta. Ya udah, saya kasih ongkos. Kamu berangkat naik taksi aja karena tempatnya susah. Begitu saya ketemu anak ini. Karena soal ceritanya, maksud saya belum panggil papanya mulai hari ini, itu ada mama. 3 hari kemudian kami bawa dia kanan kiri. Waktu itu masih SMP. Puji Tuhan ternyata anaknya baik. Lulus SMA. Saya tanya kamu mau kuliah di mana? Dia mau kuliah untuk membuat game. Dia membantu kurikulum sekolah kami dengan game. Jadi pelajaran ada permainan. Ya kamu cari kampus mana? Akhirnya diterima di Studio Pranoto di Semarang. Nah hari Sabtu kemarin tanggal 14 itu wisuda. Tapi kami nggak bisa hadir. Dia nyesal, kami juga nyesal. Nah selesai wisuda, karena dia tahu kami hari Minggunya di Jakarta tanggal 15, dia berangkat ke Jakarta, dia bawa toganya yang bekas wisuda hanya untuk foto dengan kami. Dari 1 tahun dia yatim piatu. Habis foto dia peluk saya, bilang, Pak, Ma, nggak tahu hidup ini jadi apa kalau nggak ketemu bapak mama. Saya bayangkan di sekitar kita ada begitu banyak orang yang memerlukan damai. Siap jadi wakilnya Raja Damai di dunia. Saya bisa cerita banyak lagi karena waktu. Tapi ayo mulai hari ini kita jadi berkat buat banyak orang. Mari kita menghampiri Tuhan.